الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Kisah ke-8. Sudahkah Anda menceritakan kisah ini pada anak Anda? Pohon apel. Dahulu kala ada sebuah pohon apel yang sangat besar, dan ada seorang anak kecil yang biasa bermain di dekat pohon itu setiap hari. Dia suka memanjat pohon itu dan memakan buahnya, dan dia juga suka tidur di bawah rindangnya. Dia sangat mencintai pohon itu, dan pohon itu pun suka bermain dengannya. Tahun demi tahun berlalu, dan anak kecil itu telah tumbuh menjadi besar, sehingga dia tidak lagi sering datang ke pohon itu untuk bermain dengannya. Suatu hari, anak itu datang ke pohon tersebut dalam keadaan sedih. "Ayo bermain denganku," kata si pohon. Anak itu menjawab, "Aku bukan lagi anak kecil, dan aku tidak lagi bermain di sini sekarang. Aku ingin boneka. Aku perlu uang untuk membelinya." Pohon itu berkata, "Maaf, aku tidak punya uang. Tapi kamu bisa memetik semua buah apel dan menjualnya untuk mendapatkan uang. Lalu belilah boneka itu." Anak itu pun merasa gembira. Ia mulai memetik semua buah apel yang ada, lalu pergi dengan sukacita. Setelah memetik seluruh buah apel yang ada, ia tidak pernah datang lagi. Akibatnya, pohon itu pun bersedih. Suatu hari, anak itu yang sudah berubah menjadi seorang laki-laki dewasa datang kembali, dan pohon itu pun kembali diliputi kebahagiaan. "Ayo bermain denganku," kata si pohon. Anak itu menjawab, "Aku tidak punya waktu untuk bermain. Aku harus bekerja untuk menghidupi keluargaku. Aku ingin membangun rumah untuk tempat tinggal kami. Apakah kamu bisa membantuku?" Pohon itu menjawab, "Maaf, aku tidak punya rumah. Tapi kamu bisa memotong seluruh dahan dan cabangku untuk membangun rumahmu." Laki-laki itu merasa sangat gembira. Ia mulai memotong seluruh dahan dan cabang, lalu pergi dengan sukacita. Dan pohon itu pun merasa sangat gembira ketika melihat ia bersukacita.
Anak itu tidak pernah datang lagi setelahnya. Sementara pohon itu menjadi semakin sedih dan sendiri lagi. Pada suatu musim panas, laki-laki itu kembali dan si pohon pun sangat gembira. "Ayo bermain denganku," kata pohon itu. Laki-laki itu menjawab, "Aku sudah tua. Aku ingin berlayar untuk merehatkan tubuhku. Apakah kamu bisa memberiku sampan?" Pohon itu menjawab, "Aku tidak punya sampan, tapi kamu bisa memotong batangku untuk dijadikan sampan, sehingga kamu bisa berlayar jauh dan merasakan kebahagiaan." Laki-laki itu pun bangkit dan memotong batang pohon itu, lalu membuatnya menjadi sampan. Ia memakai sampan itu untuk berlayar dan tidak kembali lagi untuk jangka waktu yang lama. Akhirnya, setelah sekian tahun lamanya, laki-laki itu kembali lagi dan si pohon berkata, "Maaf anakku, aku tidak punya apa-apa lagi yang bisa kuberikan kepadamu. Tidak ada lagi buah apel yang bisa kau makan." Laki-laki itu menjawab, "Tidak apa-apa, karena aku sudah tidak punya gigi yang kuat untuk makan buah apel. Aku juga tidak punya batang yang bisa kau panjat," kata pohon itu. "Aku terlalu tua untuk melakukan hal itu sekarang," jawab laki-laki itu. Sambil berlinang air mata, pohon itu berkata, "Aku benar-benar tidak bisa memberimu apa-apa. Satu-satunya yang tersisa adalah akar-akarku yang mati." Laki-laki itu berkata, "Aku merasa lelah sekali setelah sekian tahun lamanya." Pohon itu menjawab, "Bagus sekali. Akar-akar pohon yang tua adalah tempat yang paling baik untuk bersandar dan beristirahat. Kemarilah, mendekatlah padaku. Duduklah dan istirahatlah bersamaku." Laki-laki itu pun duduk di depan pohon tersebut. Pohon itu merasa sangat bahagia dan tersenyum sambil menitikkan air mata bahagia. Ini adalah kisah tentang kita semuanya. Pohon itu ibarat ayah dan ibu kita. Sewaktu kecil, kita suka bermain bersama ibu dan ayah kita. Ketika beranjak dewasa, kita meninggalkan mereka dan tidak datang kepada mereka, kecuali bila kita membutuhkan mereka saat kita ditimpa masalah. Dan apapun yang terjadi, ayah dan ibu kita selalu siap memberikan apa saja yang bisa membuat anak-anak mereka bahagia. Barangkali Anda beranggapan bahwa perlakuan anak itu terhadap pohon sangat liar atau tidak beradab. Akan tetapi, kita semua juga memperlakukan kedua orang tua kita dengan cara seperti itu. Ingatlah firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik
kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya.